Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Satri Zulkurniadi. Di sini saya akan membawakan materi tentang mengenal perbedaan antara basis data relasional dengan basis data non-relasional. Di sini akan dibahas tentang pengertian dan penjelasan tentang basis data relasional dan non-relasional, beserta contohnya dan perbandingan antara keduanya. Apakah itu database? Database itu adalah kumpulan informasi yang tersimpan dalam komputer dan bisa diakses dengan bermacam-macam cara. Nah, dari dua database itu, terdapat dua tipe utama dari database, yaitu database relasional dan database non-relasional. Nah, sekarang kita masuk dulu ke database relasional. Apakah itu database relasional? Database relasional atau bahasa Inggrisnya disebut Relational Database Management System atau RDMS, menyimpan informasi dalam tabel. Seringkali tabel-tabel ini saling berbagi informasi satu sama lain, membentuk hubungan antara setiap tabel. Dalam mengidentifikasi tiap tabel secara unik, maka primary key harus didefinisikan dalam setiap tabel. Kemudian, kita dapat menemukan query. Query ini bisa disebut meminta data informasi dari database. Kemudian, dalam berbagai cara tanpa mengubah struktur dari tabel itu sendiri. Interface yang paling sering digunakan dan yang paling terkenal adalah Structured Query Language atau SQL untuk berkomunikasi dengan database relational. Nah, di sini kita masuk ke contoh database relational. Ada MySQL yang paling terkenal, kemudian Postgres, kemudian Microsoft SQL Server, dan kemudian SQLite. Nah, di sini kita masuk ke kelebihan dan kekurangan database relational. Kelebihannya adalah dia sangat terstruktur karena tiap tabel terkomunikasi langsung dengan primary key dan dia terhubung satu sama lain. Kemudian sudah menggunakan bahasa query yang tersedia. Yang di sini yang sering digunakan adalah SQL. Kemudian bisa digunakan untuk query yang kompleks. Jadi semisal kita ingin mencari data yang sangat lengkap atau detail, kita bisa menggunakan SQL tersebut. Kemudian data sangat terintegrasi karena struktur tabel yang jelas. Dan yang terakhir ada reliable. Reliable di sini artinya ketika kita ingin mencari sesuatu, kemudian struktur datanya jelas, ya seperti itu. Nah, kemudian untuk kekurangannya adalah karena sangat terstruktur dan kompleks, maka kebutuhan perangkat keras juga lebih besar. Di sini ada lebih ke scalability-nya. Jadi semisal kita ingin data yang lebih terstruktur, jadi data yang lebih kompleks, maka resource juga yang dibutuhkan maka lebih besar. Maka dari itu kebutuhan perangkat juga lebih besar karena kita harus membeli perangkat keras yang lebih mahal lagi. Nah, kedua adalah perubahan requirement dapat mengubah banyak atau semua item di tabel yang sama. Di sini berarti misalkan kita ingin mengubah satu kolom dalam tabel. Nah, kemungkinan besar tabel-tabel yang lain juga akan ikut berubah. Seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah database relational semua informasi sudah terstruktur rapi dan saling berhubungan. Oke, kita masuk ke apakah itu database non-relational. Database non-relational adalah kumpulan dari objek
baik yang tidak terstruktur, berstruktur, maupun semi berstruktur, dan direpresentasikan dalam bentuk key value. Setiap item dalam kumpulan tersebut bisa merepresentasikan dokumen, tabel, dan sebagainya. Pada umumnya, tiap objek tidak berhubungan antara satu sama dengan yang lainnya, tetapi beberapa reference seperti identifier itu bisa ditambahkan pada sebuah item agar dapat mengacu satu sama lain. Nah, di sini adalah contoh database non-relational. Yang pertama adalah MongoDB, kemudian Apache Cassandra, Redis, Couchbase, Apache HBase. Nah, kelebihan dan kekurangan database non-relational. Ya, kelebihan yang pertama adalah data model yang fleksibel, karena seperti yang kita bahas tadi, struktur datanya tidak jelas atau lebih fleksibel. Jadi kita bisa memasukkan data apa saja ke sana. Itu tidak perlu kita definisikan di awal pun bisa. Kemudian proses adaptasi yang cepat saat change requirement. Nah, berbeda seperti database relational tadi, ketika kita butuh change requirement, kita misalnya ingin mengubah sesuatu di tabel, itu lebih mudah ketika kita menggunakan database non-relational dibanding database relational. Kemudian, dapat menyimpan sangat banyak data dengan struktur yang minimum. Yang terakhir adalah high performance. Nah, untuk kekurangannya adalah berbeda seperti database relational tadi yang reliable. Kalau database non-relational itu lebih reliabilitasnya lebih rendah. Karena apa? Karena data yang terlalu fleksibel itu menjadi semuanya tidak standar dan menyulitkan kita dalam mencari suatu data atau suatu query. Kemudian bahasa query masih manual, karena untuk bahasa seperti yang relational yang sudah menggunakan SQL, itu data sudah standar untuk relational saja. Untuk non relational itu masih biasanya antara tiap database itu biasanya ada bahasanya tersendiri. Sangat sulit untuk verifikasi konsistensi dan integritas data karena data model yang fleksibel tadi. Nah, kesimpulannya adalah database non-relational, semua informasi bebas dan fleksibel dengan struktur data yang minimum, sehingga sangat baik untuk menyimpan banyak data, namun dengan konsistensi data yang tidak sebaik relational database. Nah, sekarang untuk perbandingannya, database relational dengan database non-relational. Untuk database non-relational dan relational itu untuk availability-nya itu bagus. Karena apa? Sekarang untuk aplikasi yang sekarang itu sudah cukup bagus untuk itu. Nah, untuk konsistensinya, karena biasanya untuk database relational kita sudah set requirement di awal untuk hanya bisa memasukkan data ini, dan ini saja. Sehingga konsistensinya bagus karena data yang dimasukkan hanya itu saja. Berbeda untuk database non-relational karena kita bisa memasukkan data apa saja di situ karena lebih fleksibel. Nah, untuk data storage, untuk database non-relational itu memang dari awal pembuatannya memang optimisasinya untuk data yang besar, kan banyak data yang bisa dimasukkan ke sana. Berbeda dengan database relational karena dia mungkin bisa tapi tidak sebaik untuk database non-relational. Kemudian untuk performance,
uh, lebih baik, lebih bagus di database non-relational. Karena apa? Ya, dia kembali lagi ke flexibility tadi. Kemudian untuk reliability, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, lebih baik untuk di relational database. Kemudian untuk scalability, itu scalability di sini maksudnya adalah ketika kita ingin mengecilkan sebuah sistem atau membesarkan sebuah sistem, misalnya requirement kita adalah perusahaan dengan karyawan 100 orang, kemudian kita karena perusahaan kita berkembang, kita ingin membesarkan lagi perusahaan ini menjadi misalnya dua kali lipat dari volume, otomatis database yang kita butuhkan juga membesar. Nah, itu yang dimaksud scalability. Jadi kemampuan kita untuk mengubah kapasitas. Nah, untuk relational data non-relational database, scalability-nya cukup bagus, cukup mudah karena fleksibel. Tapi berbeda dengan database relational. Dia bisa, tetapi butuh resource yang lebih besar karena kita perlu upgrade server yang lebih baik dan itu tidak murah. Sekian, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.